Let's go! Kita bakal menyaksikan match yang terakhir Miramar, di mana pesawat sudah mengudara. Ini harusnya berangkat dari Puerto Paraiso atau Impala sih, kelihatan banget tadi. Ya, oke. Jadi nama guys ya, aman. Nah, kali ini Indonesia kembali berhadapan dengan Uzbekistan. Satu play dari Indonesia tumbang, mencari yang kedua, didapatkan yang kedua, good point. Tapi dua ini low dari tim Indonesia. Dua lane dari Uzbek mau datang, bahkan tembakan dari belakang. Oh tidak. Ini tidak baik-baik bagi tim Indonesia. Bahkan terpantau, revive harus segera dilakukan. Mungkin smoke dulu, boleh smoke dulu mungkin. Util dari Easy for Bad Boy ini bahaya banget Pasta. Untung masih menuju ke arah yang salah. Belum bisa menggapai untuk dua pemain Indonesia sedang berusaha untuk melakukan revive. Tapi ternyata yang melakukan flanking ada Yami yang tertangkap oleh seorang Easy Brunei. Di area lain harus mati lampu. Wah, dari tadi kita ngebahas kalau Brunei, S dan K, ternyata malah mereka yang pulang duluan. Nice try Brunei Darussalam. Terima kasih sudah join dari Asian Games juga. Luar biasa bisa lolos dari group stage kemarin. Tapi perjalanan mereka sudah terhenti di game kali ini. Sementara Uzbekistan, setelah tadi menumbangkan dua play dari tim Indonesia, kali ini mereka juga di-push oleh tim Nepal. Tim Nepal pun juga mengganggu pergerakan dari tim Indonesia. Revive belum bisa dilakukan. Snape please win the fight. Melakukan fight dengan Zio kali ini. Entah apakah Nepal mengira ini juga play dari Uzbek atau tim yang lain. Dilempar ke bagian Zio, tidak terkena. Zio dengan UMP, Snap dengan S12K, dan akhirnya perjalanan timnas Indonesia berakhir dengan bertambah 3 poin eliminasi di game yang terakhir. Nice try untuk timnas Indonesia sudah berjuang sampai di match yang terakhir ini. #2 yang sepertinya mentok untuk timnas Indonesia, belum bisa untuk nge-replace tempat dari Pakistan yang ada di peringkat yang pertama. At least kita sudah mengamankan slot untuk menuju ke Jepang di bulan September nanti. Itu dia, dan Nepal kali ini mulai mengejar dari hashtag yang pergerakan dari player-player lawannya, yaitu dari Kingdom of Saudi Arabia. Terpantau, oh no, Kim begitu loh memaksa untuk menanjak dengan sebuah UAZ. Bahkan Syamil juga gagal menumbangkan seorang Enjoy, dan Far Cry tumbang. Di atas ada tembakan, tiba-tiba overlap, tiba-tiba Malaysia kalang kabut untuk bisa menahan Kingdom of Saudi Arabia. Ini kayaknya karena mereka regroupnya kelamaan dah, Jan. Oh my God. Nge-regroupnya kelamaan, overpicknya berkali-kali, dan Saudi Arabia yang udah melakukan split position dengan sangat mudahnya tadi untuk mendapatkan blind spot ke arah setup yang dilakukan oleh tim Malaysia. Oleh lawan untuk melakukan fight karena bagian mereka, dan Saudi membuktikan itu. But back to win. Double shot dari Augen digunakan. Dia punya MG3 lagi. Mungkin akan menjadi percaya diri masuk ke pertahanan dari Pakistan karena MG3 diubah menjadi 990 peluru per menit, akan menjadi senjata yang begitu mematikan. Satu MG3 udah mematikan, tapi Wolfie pernah pakai double MG3. Udah dibilang senjata haram, lebih haram lagi tuh kanan kiri MG3 cuy. Dan sepertinya yang bakal kita lihat sekarang adalah garangnya pemain-pemain dari tim Vietnam yang mulai mengincar pemain dari tim Pakistan. Satu yang tadi sudah mereka dapatkan membuat mereka bakal lebih geragas lagi. Bahkan Zeus mendapatkan satu render ke arah Falak. Itu dia backup dari Zeus, begitu sakit Falak yang coba untuk menumbangkan satu player yang ada dalam kendaraan, justru gagal. IQ bahkan ngacir ke belakang, meninggalkan Falak untuk bisa langsung melakukan backup kalau Falak nanti mencoba masuk ke arah bagian mereka. Dan sebagaimana yang katakan, langsung menghadap ke arah bagian belakang, dan Vietnam seperti serigala yang begitu beringas. Mereka memburu, mereka mencari di manakah letak player-player yang tersisa dari tim Pakistan. Yap, sudah mulai mundur pemain-pemain dari Pakistan. Sementara Vietnam, mereka tahu yang mereka tabrak adalah high ground, membuat mereka tidak langsung sekonyong-konyong naik menuju ke atas sana. Berbeda split yang dimainkan oleh tim Nepal kali ini, karena mereka lebih memilih untuk mengamankan dua area titik dalam satu compound ini. Dalam melakukan split, 4 sudah mereka amankan. Inilah antusias mereka untuk tidak terdepak dari top 8. Tapi lihat, Jordania kehilangan 2 player Malaysia. Foke harus segera bergerak dari Jordania. Akan dilempar masuk ke bagian compound, tidak tentunya, tapi ternyata masuk dan membuat Malaysia. Nice try, thank you so much untuk berjuang di titik ini. Ya, Brunei juga sepertinya sudah mati lampu kan tadi ya. Jadi nice try juga, terima kasih atas perjuangannya untuk atlet-atlet dari Malaysia dan juga Brunei yang tidak bisa melanjutkan perjuangannya di Asian Games ke-20 tahun 2026 ini. Dari Vietnam yang masih bergerak untuk maju ke depan sana, bahkan terlihat satu arah pintu tadi. Itu enak banget ngeliatnya, dia malah keluar.
Udah tahu ada yang nembak ke bagian dalam, dia malah keluar demi menghindari granat setup dari Vietnam. Itu dia, Vietnam memperhitungkan semuanya, kalkulasinya begitu matang. Nate bait, keluar tembak. Itu strategi yang digunakan oleh Vietnam dan seperti biasa Vietnam steady, pelan tapi pasti eliminasinya terus bergulir. Berpindah kali ini, Kingdom of Saudi Arabia ternyata yang mewarisi tekad dari tim Malaysia untuk mengejar top 8. Myanmar mereka tembaki, 3 eliminasi sudah mereka butuhkan. Bahkan seorang Mark masih terus melakukan tembakan split sudah mereka mulai lakukan untuk menguasai zona di bagian kiri. Sementara tim Thailand akhirnya meratakan salah satu wakil Southeast Asia yang lain itu Myanmar pulang ke lobi. Satu persatu tim ini sudah dipulangkan ke arah lobi. Semakin terkikis pastinya. Dan Pakistan masih bertahan. Harusnya tidak akan ada tim yang bisa membalas poin mereka karena yang paling dekat adalah Indonesia. Tapi Indonesia sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 6 tim tersisa kali ini. Saudi Arabia 4 elimination yang sudah mereka dapatkan. Game on untuk nge-replace tempat dari Myanmar. Ini dia yang tentu akan sangat menyakitkan bagi kawan-kawan dari Myanmar kalau memang bisa terkejar. Karena tinggal ada placement yang nanti akan bisa bertambah. Eliminasi bisa jadi masih bisa bertambah karena sebagaimana Pasta katakan 4 players intact mulai maju. Tapi kita berpindah ke bagian Thailand yang akan semakin beringas maju ke bagian Pakistan. Dan Pakistan game kali ini tidak bisa berbicara banyak karena baru Falak yang mendapatkan eliminasi untuk kawan-kawannya. Sementara waktu Kingdom of Saudi Arabia bertambah lagi sudah 6 total eliminasi. Placement juga mungkin masih semakin tinggi bisa didapatkan dan Thailand pulang ke lobby. Headshot bro! Mart. Dari jarak yang jauh, Mart kali 4-nya tadi bisa untuk mendapatkan kepala yang terlihat di balik sebuah batu. Mart sudah mendapatkan knockdown tapi masih belum bisa mendapatkan confirm elimination karena tercover dengan satu batu yang ada di depan sana. Revive ternyata berhasil dilakukan oleh tim Pakistan, bahkan IQ membalaskan dendamnya untuk menjatuhkan satu pemain dari Saudi. Itu dia, walaupun memang jaraknya cukup jauh, tentu Pakistan tidak akan push karena bagian dari Kingdom of Saudi Arabia. Mereka pun juga masih terdesak, tembakan dari Mart lagi dan lagi memberikan damage, tapi lihat peluru dari Mart tinggal 30/10. Harus melakukan looting mungkin karena ada beberapa loot crate sebenarnya mereka tumbangkan di bagian belakang. Tapi Pakistan maju ke bagian Vietnam, salah pilih lawan, salah pilih tebak dan Falak menjadi last man standing. Easy for Vietnam, Pakistan pulang ke lobby. Wah ini Saudi bisa naik coy. Ini udah 23 kan, mereka udah di sek 4, 10, 6, 5, 4, 27. Udah sama sama Udah Myanmar. sama sih, tinggal Harusnya. ngelihat placementnya sih lebih bagus mana. Bener-bener. Kalau misalkan poinnya tie di sini, seri di sini, akankah ada balapan-balapan manja? Ini satu elim aja udah bisa ngebuat Saudi lolos. Bener. Tambah satu elim lagi aja, Saudi lolos ini. Karena secara placement udah pasti nambah 6 Iya, minimal ya. betul. Oh ini sulit sih tentunya buat Myanmar. Tapi kita kembali ke fight. Vietnam dan Hong Kong kali ini akan saling berjibaku. Tapi Vietnam objektif saja mereka. Nggak perlu untuk lama-lama menunggu ke arah bagian Hong Kong. Lebih tengah lagi mereka memainkan karena mereka tahu mereka butuh chicken ini. Mereka mau membuktikan bahwasanya tidak hanya Indonesia dari tim Southeast Asia yang bisa mendapatkan chicken, tapi Vietnam juga bisa. Apalagi di hometown mereka, mereka mau membuat game terakhir begitu manis untuk warga Vietnam. Ya tapi kayaknya dari Vietnam nggak seluas kemarin di grup A ya cara Ya, main mereka ya. ya, benar. Nggak sesantai itu cara mereka bermain untuk di babak final kualifikasi ini. Ada satu orang yang tertinggal di bagian tengah jalan tapi ternyata malah Enjoy yang berhasil diamankan. Ada pemain dari Jordania, last man standing bisa mendapatkan pemain dari tim Saudi Arabia. Walaupun pada akhirnya Ragnarok juga dipulangkan menuju ke lobby. 3 negara tersisa kali ini. Karena termasuk IQ pun tumbang begitu saja. Mart, Ghost Combat paling depan dengan menggunakan S12K. Tidak mampu untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim Vietnam. Miss the shot untuk 3 bullet tadi. Dan Saudi Arabia dipulangkan. Sudah mereka menuju ke lobby. 2 negara tersisa Vietnam versus Hong Kong. Tapi Saudi pulang di hashtag yang ketiga. 28 poin harusnya hitungan kasar kami. Apakah mampu mengejar Myanmar atau tidak? Kalau terkejar tentunya sangat sedih karena satu lagi wakil dari Southeast Asia terkejar dengan begitu dramatis. But here we go, late game moment Hong Kong. Rare moment sesuai dengan namanya mendapatkan satu eliminasi. 3-on-2 situation kali ini. Rare bergerak mencoba took Nate ke arah bagian atas chainsit. Wow. Wah Robzi sangat-sangat bandel dia. Satu player Hong Kong tersisa saat ini. Pemain dia cuy. Chengsit tadi bahkan Top Z. Putaran baginya tadi hampir saja sekeren Mahago. Untuk berputar-putar di arah udara. Ada satu mobil lagi yang bakal kelihatan. Ada DBS di tangan. Dilindas begitu saja. Dan winner Chicken Dinner berhasil diamankan oleh Vietnam di match yang terakhir. Dan pertanyaannya adalah apakah mampu mengejar prestasi poin dari tim Indonesia
Karena harusnya Vietnam pun ada di angka 60-an setelah game tadi yang tentu nanti kita akan saksikan. But still very well close dari tim Vietnam tuan rumah. Dari qualifier kali ini menutup dengan WWCD yang membuat warga Vietnam kembali percaya, kembali punya harapan timnas mereka bisa berbicara banyak di main event nanti. Let's see perolehan poinnya bakal seperti apa. Siapakah yang akan tergeser di akhir-akhir ini? Poin kesatuan kita itu Saudi yang lolos. Benar, Myanmar tidak. Myanmar tidak, itu adalah poin kesatuan kita ya. Kita bakal ngelihat nanti secara konkret tentunya ketika muncul untuk overall leaderboard setelah game yang terakhir ini. Tapi